pagi pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG makin solid ke level 6.675. Kira-kira jelang dari rilis data suku bunga Bank Indonesia hari ini, peluang IHSG akan seperti apa? Bersama saya Prisa Sombodatu, inilah segmen Market Buzz selengkapnya. Kita mulai pemirsa dari Era Jaya Swasembada Era masuk jajaran 5 besar saham yang diburu asing pada Kamis kemarin. Era melonjak 3% dalam sehari seiring keberhasilan. Oke, dan kami tampilkan informasinya terlebih dahulu adalah mengenai Wall Street pemirsa ya. Di mana untuk Wall Street pemirsa kita lihat informasinya pada pagi hari ini bursa Wall Street terpantau mengalami pelemahan imbas kekhawatiran inflasi dan rantai pasokan yang berasal dari pendapatan peritel. Investor berspekulasi Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan untuk meredam kenaikan harga. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,58% ke 35.931, S&P 500 turun 0,26% ke 4.688, dan Nasdaq Composite Index turun 0,33% ke 15.921. Mengutip Reuters, Target Corp tercatat menjadi peritel besar terbaru yang melaporkan hasil positif. Kenaikan perkiraan tahunan mengalahkan ekspektasi laba. Tetapi saham perusahaan turun 4,7% mengikuti penurunan pada rekannya Walmart. Kenaikan dan ini juga menandai pukulan pada margin kuartal ketiga mereka. Sementara Dow Jones juga dibebani oleh Visa Inc. yang merosot 4,7% setelah Amazon.com Inc. mengatakan akan berhenti menerima kartu yang dikeluarkan oleh operator di Inggris karena biaya transaksi yang tinggi. Kita beralih ke emiten pemirsa. Saham Era Jaya Swasembada atau ERA masuk jajaran 5 besar saham yang diburu asing pada Kamis kemarin. ERA melonjak 3% dalam sehari seiring keberhasilan perusahaan mendongkrak kinerja. Laba bersih ERA naik 143% pada kuartal ketiga 2021. Saham Era Jaya melonjak di atas 3% pada level 670 Rabu kemarin. ERA masuk dalam 5 saham jajaran teratas yang diborong asing mencapai 47,5 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan laba Era Jaya Swasembada atau ERA yang melonjak 143% pada kuartal 3 2021 menjadi 719,2 miliar rupiah. Peningkatan laba bersih tersebut tak lepas dari melonjaknya penjualan ERA dalam kurun 9 bulan 2021. Penjualan dari segmen telepon seluler dan tablet ERA per kuartal 3 2021, penjualan dari segmen telepon seluler dan tablet ERA per kuartal 3 2021 mencetak lonjakan 43% secara tahunan menjadi 24,7 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Selain mengenai Era Jaya pemirsa, berikut adalah kabar emiten lainnya yang kami rangkum dalam grafis. Yang pertama, nilai kontrak baru Adikarya atau ADI melesat 82% menjadi 11,3 triliun rupiah kuartal ketiga. Kemudian ada kinerja Bank KB Bukopin atau BBKP kian membaik, berhasil tekan rugi menjadi 361 miliar rupiah, turun tajam dibandingkan kuartal ketiga 2020 yang sempat mencapai 105 triliun rupiah. Kemudian ada Bank KB Bukopin masih BBKP ya yang berpotensi raih 7,04 triliun rupiah dari right issue. Itu dia pemirsa untuk emiten update pada pagi hari ini. Kita beralih ke review indeks harga saham gabungan yang kian solid menetap di zona penguatan pada perdagangan hari Rabu, naik sebesar 0,37%, 24 poin ke level 6.675. Itu dia untuk IHSG yang solid. Kita lihat bursa Eropa juga naik tipis di tengah ketakutan lonjakan inflasi. Di Jerman, DAX naik 0,02%, kemudian CAC Prancis naik 0,06%, sedangkan FTSE 100 Inggris melemah 0,49%. Dari Amerika Serikat pemirsa, Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,58% di 35.931, sekitar 1,7% dari rekor. Sementara S&P 500 turun 0,26% menjadi 4.688, Nasdaq Composite Index turun 0,33% menjadi 15.921. Keduanya kurang dari 1% dari rekor tertinggi. Pembukaan dari Asia, Nikkei Jepang dibuka melemah 0,26%,
Sebaliknya Kospi Korea dibuka juga melemah 1,16%. Sementara data terakhir Straits Times Singapura ditutup melemah 0,19% dan Hang Seng Hong Kong ditutup melemah 0,25%. Di tengah pelemahan bursa Asia, IHSG mampu bergerak positif. Kemudian dari komoditas, minyak WTI naik 0,05% ke level sekitar 77,59 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 0,3% di level 19.335 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat 0,07% di level 1.871,45. Dan juga kita akan lihat valuta asing pemirsa. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di kisaran 14.278, rupiah terhadap euro 16.160, rupiah terhadap pound sterling 19.262, dan rupiah terhadap yen Jepang di 125,06 rupiah. Perbincangannya bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari AMTA, kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut. Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam segmen Market Buzz, kita akan berbincang pagi hari ini bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Mbak Priska. Sehat ya Pak ya? Sehat, gimana Mbak Priska juga sehat? Sehat juga, apalagi menjelang akhir tahun biasanya ada window dressing, kita perlu tahu kira-kira teknikalnya akan seperti apa. Kalau dari kemarin ngomongin fundamental saja, nah ini waktu yang tepat pemirsa bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh mengenai teknikal ya Pak Angelo ya. Siap. Kalau Era Jaya Pak, itu adalah berita pembuka kami pada pagi hari ini yang melonjak 143% untuk labanya di kuartal ketiga 2001 dan sahamnya kemarin naik di atas 3%. Menarik nggak sih melihat emiten Era ini Pak? Ya sangat menarik ya, karena kita lihat sebetulnya di tanggal 20 September dan di 12 Oktober itu ada aksi beli besar sekali ya, sehingga pergerakan harga uptrendnya kelihatannya kuat. Dan setelah sideways ini selama sekitar mungkin sebulan, harga kelihatan akan kembali uptrend ya, dengan support di 655 itu juga bisa menjadi level cut loss-nya, lalu resisten di 680 dan nanti targetnya di 830 kalau kita menggunakan Fibonacci extension. 830 ya targetnya, tapi harus break dulu di posisi 680. Ya harus break 680, tapi peluang untuk break itu lebih besar ya daripada tidak. Oke, Era Jaya masih menarik untuk dicermati, tapi lebih baik buy on weakness Pak ya, karena closingnya kemarin di 670, belinya masuk di 655-an ya. Ya, bisa juga beli setengah di open, nanti kalau koreksi bisa beli lagi. Takutnya nggak koreksi langsung naik. Oke, jadi kalau nggak koreksi bisa saja langsung ikutan, cermati mampu tidak break di 680, begitu ya Pak? Ya, betul. Kalau mampu break, maintain terus. Kalau tidak, ya cut loss di 650-an gitu Pak ya? Di bawah 655. Di bawah 655. Baik, itu dia untuk Era Jaya. Pemirsa, sahamnya melonjak di atas 3% pada perdagangan kemarin dan kinerjanya naik 143% di sampai kuartal ketiga 2021 ini. Oke, dari Era Jaya, emiten update lainnya pada pagi hari ini adalah dari top 5 saham yang dibeli asing. Era memang masuk posisi kelima. Kemudian posisi yang pertama dan kedua adalah lagi-lagi masih perbankan. Ada Bank Mandiri, BBRI, kemudian di tengah-tengah ada Astra dan juga BBNI. BBCA kemana Pak? Atau memang saat ini ditinggalkan dulu, kita ke Bank BUMN dulu? Bank apa tadi? BBCA? BBCA kemana? Dalam 5 besar ini tidak ada BBCA. Oh, BBCA memang sudah ada konfirmasi distribusi ya. Ada aksi jual cukup besar di minggu pertama Oktober, sehingga aksi jual besar, sehingga harga berhenti untuk naik dan konsolidasi, dan ini mulai turun nih, jadi memang belum saatnya ya. Kita tunggu koreksi dulu ke sekitar 7.000, baru kita lihat lagi. Koreksi dulu ke 7.000 baru kita lihat lagi, karena sesinya saat ini adalah distribusi atau pelepasan ya, gitu ya. Kalau perbankan Pak Angelo lebih tertarik ke saham apa secara teknikal?
Saya belum liatin perbankan ya, saya belum siap untuk itu. Kalau Bank Mandiri misalnya, kalau dicek sekarang analisisnya gimana? Kemarin dia meraih aksi beli tertinggi 82,2 miliar rupiah, Pak Angelo. Betul, Bank Mandiri ini jauh lebih menarik ya, karena Jauh lebih pada menarik. minggu pertama Oktober justru ada aksi beli besar. Dan kita lihat menjelang ke hari ini, aksi beli itu terus bertambah. Kita tinggal tunggu nih, dia break ke atas 7325, maka itu trennya akan berlanjut. Dan bagus ya kita bisa manfaatkan itu. Kalau mau manfaatkan sekarang juga boleh, karena belum ada tanda-tanda jual besar di atas. Oh, bagi yang tertarik untuk melakukan pembelian, Bank Mandiri adalah salah satunya. Break 7325, lanjutkan saja buy. Ada target berikutnya di level berapa, Pak? Target berikutnya itu di sekitar 7.600-an ya. 7.600. Dan menurut Pak Angelo, secara teknikal, Mandiri saat ini jauh lebih menarik dibandingkan dengan BCA ya? Ya, betul. Oke, kita tinggalkan untuk top 5 saham yang dibeli asing pada 17 November kemarin, pemirsa. Kita beralih ke perbankan juga. Ada Bank KB Bukopin atau BBKP yang kemarin nih sempat mengundang perhatian dengan kenaikan yang cukup signifikan, dikaitkan dengan keberhasilannya menekan rugi atau kinerjanya yang semakin membaik. Masih rugi tetapi jauh berbeda dibandingkan dengan periode sama 2020. Kalau 2020 1,05 triliun rupiah, sekarang hanya 361 miliar kerugiannya. Kemudian juga lagi right issue dengan potensi dana 7,04 triliun rupiah yang akan diraih. Secara teknikal menarik tidak BBKP? Dengan kenaikan yang sudah cukup signifikan, Pak. Oh, sangat menarik ya. Kalau kita melihat di chart yang benar yang sudah adjusted, itu harga KUM di tanggal 16 harusnya sudah di 310 ya, bukan 430 lagi. Kalau masih chart yang salah, kita pikir ini harganya drop. Padahal ini oke banget. Dan dia masih belum selesai kenaikannya karena resisten itu masih jauh di atas. Jadi kalau kita memanfaatkan bisa ya dengan support di 362, lalu resisten di sekitar tadi 410 sampai 455 sebagai target kita. Dan target berikutnya adalah di 410 kalau kita melihat dari resisten kuat ini ya. Oke. 410 masih bisa. Masih bisa dilakukan pembelian, malah kalau di bawah harga 400-an tadi itu yang berkaitan dengan rate-nya justru menarik ya untuk buy. Berarti masih ada peluang kenaikan ke sana. Hari ini ataupun closing terakhir kemarin di 366, batasan cut loss di posisi berapa? 362. 362. Baik, itu dia rekomendasi untuk BBKP, salah satu emiten update kami pada pagi hari ini. Kemudian ada informasi Adikarya yang melesat 82% untuk kontrak barunya menjadi 11,3 triliun rupiah kuartal ketiga. Berbicara mengenai sektor konstruksi, Adi ini layak dicermati sampai akhir tahun atau gimana, Pak? Kalau sampai akhir tahun peluangnya masih cukup besar ya. Cuman kita melihat di sini ada perang nih antara kekuatan beli dan jual ya, agak imbang. Tapi kalau kita melihat di chart intraday 1 jam, kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang masih lebih dominan adalah demand-nya ya. Demand-nya masih lebih besar untuk kita harapkan berlanjut naik ke atas ini besar sekali, cukup kuat. Meskipun harganya koreksi ya. Meskipun kita lihat harganya koreksi, tetapi demand masih tetap dominan. Jadi maksudnya ini para big player ini sebetulnya kumpulin barangnya sewaktu harga sedang koreksi. Jadi kita tinggal tunggu saatnya harga ditarik lagi ke atas kembali ke uptrend. Nah ini mumpung belum ditarik, sebetulnya kesempatan nih akumulasi ikutan ya, harga masih murah ya. Nanti kita bisa lihat ya. 1110. Ini harga masih tergolong murah. Masih murah. Supportnya di 1040. Resistennya di 1160, nanti targetnya di 1350. Targetnya 1350, resisten terdekat di 1160 resisten. 1160 resisten terdekat. 13 adalah berikutnya ya. 1350 targetnya. Ya. Untuk Adikarya. Oke. Ini juga berlaku untuk sektor konstruksi yang lain, misalnya Waskita mungkin atau Wika. Boleh kita lihat Waskita ya. Kita lihat Waskita. Waskita ternyata masih kurang bagus karena kita lihat nih big player
market sebagian besar masih jualan waskita ya, jadi kelihatannya koreksinya masih berlanjut. Beda ya dengan Oke, beda dengan Adi. Adi lebih menarik dari para waskita meskipun ada informasi right issue ya dari Waskita Karya. Oke, kita akan beralih ke saham pilihan pagi hari ini. Rekomendasi dari Pak Angelo apa saja? Selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, pemirsa, ada rekomendasi yang diberikan untuk pagi hari ini dia yaitu BBYB dengan support 1980, resisten di 2080. Kemudian BBHI support 7.400, resisten 8.100. MITI support di 210, resisten di 256, dan Saratoga support di 2.190, resisten di 2.310. Wah, masih menarik nih. Ada BBYB dan BBHI yang teratas. Apa yang membuat Pak Angelo merekomendasikan BBYB dan BBHI? BBYB 3 hari lalu di sini ada demand yang cukup besar ya, aksi belinya besar sekali dan tidak ada tanda-tanda perlawanan dari para penjual, sehingga meskipun harga koreksi itu bisa kita gunakan sebagai kesempatan ya, dapat harga relatif lebih murah. Oke, jadi ada tanda-tanda pembelian dan tampaknya belum ada aksi sebaliknya melakukan penjualan, jadi tampaknya masih akan berlanjut untuk BBYB gitu ya? Ya, betul. Dengan support 1980, resisten 2080, target price-nya di level berapa, Pak? 2.500 kalau kita gunakan Fibonacci extension bisa dapat ke sana. 2.500. Ini 2.500 kira-kira akhir tahun atau gimana Pak Angelo? Bisa akhir tahun, bisa awal tahun depan ya, tapi peluangnya sih lebih besar di akhir tahun karena kenaikannya ini cukup cepat ya, cukup jauh. Jadi peluang itu masih ada di akhir tahun. Ini tergolong saham yang harus dipantau terus? Artinya nggak boleh meleng dikit atau gimana Pak? Ya biasanya begitu, kalau yang naiknya cepat, biasa naik cepat, turunnya juga cepat. Oke, jadi yang suka trading dalam jangka waktu pendek, BBYB ini menarik gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, kalau BBHI? BBHI kita lihatnya sejak awal minggu pertengahan September itu para pembeli besar itu beli terus dan kita lihat ditambah barang terus ya, terlihat sekali ini tambah barang terus. Jadi pendakiannya sebetulnya belum selesai walaupun kita lihat harga sudah cukup tinggi ya. Ini masih berlanjut dengan support di 7.400, resisten 8.100, tapi targetnya itu nanti 8450. Targetnya di 8450. Oke, itu dia untuk BBHI, masih ada peluang ke 8450, masih ada dua yaitu MITI dan juga Saratoga, tapi saya ingin tahu rekomendasi jelang pembukaan pagi hari ini IHSG peluangnya menghijaukah, melanjutkan kenaikan yang solid kemarin, atau mengikuti bursa Asia yang rata-rata melemah Pak Angelo? Nah untuk IHSG hari ini memang agak sulit untuk kita lihat ya, karena dia sedang berada di resisten yang kuat juga, hasil dari tekanan jual di sekitar tanggal 19 Oktober ya. Jadi memang kita lagi tunggu, walaupun kita bisa lihat sebetulnya demand-nya, kekuatan belinya lebih besar. Jadi dia sebetulnya akan tembus, tapi tembus ke atasnya itu hari ini atau minggu depan kita lihat saja ya. Oke, tapi jalannya adalah menguat gitu ya. Jalannya hari menguat. ini atau minggu depan kita lihat, tapi trennya adalah tetap naik. Begitu Pak Angelo ya? Betul. Oke, nanti kalau kita misalnya hari ini koreksi berarti kan banyak saham bisa kita beli di harga murah. diskon ya menjelang Nataru. Ya. Oke, kita akan buktikan nanti di pembukaan perdagangan. Usai jeda pariwara kami segera kembali. Masih terhubung pemirsa melalui aplikasi Zoom. Hari ini saya berbincang bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari Amta. Tadi juga kita sudah ulas untuk saham pilihan, kemudian agenda-agenda dari emiten, dan juga kita akan membahas lagi mengenai peluang IHSG. Pak Angelo, tadi Pak Angelo bilang agak sulit untuk melihat potensi IHSG hari ini naik atau turun, tetapi trennya adalah tetap naik, entah itu hari ini atau minggu depan. Kalau turun ya bagus karena kan dapat diskon. Tapi kalau akhir tahun Pak Angelo sendiri targetnya di berapa sih? Karena banyak yang menargetkan bisa lebih dari 6.800 untuk IHSG. Target IHSG untuk akhir tahun mungkin 6820 ya. Wah, lebih juga dari 6.800 dari Pak Angelo ya? Ya, malah ada target keduanya di 7.000 ya sebagai target psikologis.
Oke, itu Tapi dia. mungkin tahun depan kali. Mungkin itu tahun depan ya. Tapi 6.700 kemarin kan sudah sempat disentuh. Berarti ada peluang ke 6.800 dan arahnya adalah ke 7.000. Begitu Pak Angelo ya. Paling tidak Ya. 68 dulu lah untuk indeks harga saham gabungan. Baik, kita lanjutkan untuk saham rekomendasi dari Pak Angelo tadi. Setelah kita membahas dua emiten dari perbankan, kemudian Pak Angelo juga merekomendasikan adalah MITI, support di 210, resisten di 256. Apa yang menarik dari MITI secara teknikal? Yang menarik di luar teknikal nih lagi diviralin. Tapi secara teknikal memang didukung ya. Kita lihat ada breakaway gap tanggal 17 November ya, dari tanggal 16 loncat. Dan kemungkinan hari ini ada runway gap ya, lanjut. Karena kita lihat pendakian masih belum selesai. Tapi kita lihat ada support di 210, lalu resisten di 256 di harga tertinggi kemarin ya, itu resistennya. Dan targetnya nanti 270. 270 Jadi memang adalah ya, target. jadi memang bisa bikin CHC. Mbak Priska tahu nggak apa CHC? CHC apa Pak? Capek hitung cuan. Nggak apa-apa Pak, capek hitung cuan daripada capek hitung rugi, mending CHC Pak. Tapi Baik, hati-hati ya, ini saham-saham kayak gini bisa turun tiba-tiba, jadi harus dipantau. dia harus dipantengin terus ya Pak ya. Anda bilang supportnya, resistennya di 256 dan closing kemarin memang di 256. Dan tampaknya Iya. di opening, karena opening sudah berlangsung pukul 9 tepat saat ini, MITI di 286. Jadi buy ya Pak ya? Iya, baik. Kenapa buy-nya tuh agak berat Pak? Takut turun ya? Karena melewati target ya, target 270 tadi ya. Ya, Sekarang jadi mungkin 291. Jadi gimana Pak? udah runway gap, berarti target berikutnya 300 itu. Target berikutnya adalah udah nggak terlalu 300. gede ya. Ini kayaknya belum sempat dibeli udah nguji 300 nih Pak. Baru ngantri udah 300. Oke. Hati-hati saja ya, follow the trend, tetapi Oh iya, bener loncatnya luar biasa. waspada kalau turun ya Pak ya. Tadi support di Support di 210. 210, jauh ya. Oke, Jauh. jadi kalau jatuh jauh nih sakit nih Pak nih. Ya, mungkin kalau mau aman sih 256 antri setengah, lalu tadi hari ini di open kita beli setengah gitu. Jadi kalau misalnya turun antri di 256 dapat lagi. Kalau langsung ya kita masih punya barang ya. Biasanya kan Pak saham yang naiknya signifikan kalau sudah turun orang udah agak takut gitu kalau turun. Tapi Pak Angelo masih merekomendasikan kalau dia turun ke support sekitar 256. Ya, Apa yang membuat dia akan membal lagi Pak? Resisten kalau ditembus itu dia berubah menjadi support ya. Jadi itu dasarnya. Kita Oke. bisa gunakan itu. MITI, udah lebih dari 300 Pak, 304 sekarang. Oke, keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa ya. Kemudian Saratoga. SRTG ini sedang rally ya, mau melanjutkan uptrend, dia koreksinya sudah selesai, pullbacknya cukup jauh sudah selesai. Kita tinggal ikutin aja, tinggal ikutin kapan dia berhenti naiknya, itu masih belum selesai. Jadi bagi yang mau masuk sekarang bisa, kalau ada pullback lebih bagus lagi, bisa dapat harga murah. Supportnya di 2190, resisten di 2310, dan targetnya nanti masih di 2800. Oke, kalau sekarang di 2.300 dan target terdekat Anda 2.310, berarti beli apa ya 2.300 ini? Beli sekarang juga bisa. Beli sekarang juga bisa, targetnya tadi masih ada di 2.800. 2.800. Kalau ada koreksi beli apa ya, asalkan tidak di bawah support. Ya, asalkan tidak di bawah 2190. Karena kalau di bawah 2190 maka tren naiknya akan patah, begitu. Ya, lebih mengarah patah, jadi lebih aman cut loss dulu. Oke, cut loss dulu ya. Baik. Sejauh ini kita lihat untuk indeks harga saham gabungan naik 0,29% pemirsa. Di pembukaan perdagangan saya cross check terlebih dahulu pemirsa ya. Kira-kira peluangnya seperti apa? Indeks ternyata turun Pak, tapi saham rekomendasi Anda naik. Saya koreksi IHSG turun 0,29% di 6.653. Mungkin bisa Anda saksikan di layar. Jakarta Islamic Index turun 0,11% di 564 dan LQ45 turun 0,41% di 949. Nanti akan kita lihat untuk gainers dan losers ya. IHSG-nya turun, berarti peluang untuk beli ya Pak Angelo?
Untuk saham-saham yang bagus ya. Kalau Dan saham turun ini belum selesai ya, kita masih tunggu sampai penutupan. Siapa tahu penutupan justru malah di atas. Ini kan masih terlalu pagi. Jadi bisa saja ada profit taking karena Asianya juga melemah, tetapi bisa saja nanti sore naik lagi, begitu kan? Ya, siang atau sore siapa tahu ternyata positif. Ada nggak saham-saham Pak Angelo yang memang harus dihindari dulu? Anda cermati dari segi teknikal kurang menarik atau ya tampaknya belum ada harapan lah sampai dengan akhir tahun. Ya, sayang saya nggak siap dengan itu ya. Bapak lebih siap dengan saham yang akan menghasilkan cuan tadi Pak ya? Iya. Oke, kita lihat ya Pak ya, beberapa saham yang menjadi movers dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Kita lihat yang diskon dulu, karena tadi Pak Angelo bilang menarik untuk cermati saham diskon kalau indeksnya turun. BBCA nih Pak di 7.425. Kita ulas lagi karena banyak yang fans dengan BBCA. 7.400 turun 2,31%, peluangnya bagaimana Pak? Peluangnya belum bagus untuk beli ya. Kita masih harus tunggu, koreksi masih akan berlanjut. Ya seperti itu tadi, sekitar 7.000 ya. Di sekitar 7.000 sampai mungkin ya 7.150. Baru kita bisa lihat lagi. Kalau sekarang belum, kita masih akan mengharapkan masih lanjut turun. Oh, oke, tunggu dulu ya untuk BBCA. Jangan buru-buru. Menarik BBCA atau BBRI? BBRI juga tertekan 0,48% di 4.180. Tetapi BBRI tidak seperti BBC tadi, kita lihat ada aksi jual besar ya. Di sini BBRI tidak. Ini hanya koreksi sehat, lebih kepada koreksi sehat sehingga kita masih bisa mengharapkan akan rebound nih BBRI ini. Oke. Apalagi di area demand sini, biasanya dia akan rebound. Ya, kalau kita lihat memang net foreign sale-nya sangat tinggi di BBCA jauh dibandingkan dengan BBRI. Net foreign sale pagi hari ini di BBCA 53 miliar rupiah, BBRI di posisi kedua, tapi hanya 8,5 miliar rupiah. Baik, BBRI lebih menarik. Kita lihat untuk deretan top gainers dan juga top losers pembukaan pagi hari ini pemirsa. Ada Pegas yang naik 0,67% di 4.505. CPRO 2,04% di level 100. MLPL naik 1,1% di 366, Era Jaya 0,75% di 675. Tadi kita sudah bahas Era Jaya juga pemirsa ya. Losersnya adalah BBRI 4.170, baru saja kita bahas. BBCA 1,32% di 7.400-an. Telkom turun 0,28% di 3.620, Astra International turun 0,4% di 6.225. Kembali berbincang bersama dengan Pak Angelo, mencermati deretan dari gainers dan juga losers. Pegas nih Pak naik 0,67%, 4.505, menarik tidak melihat teknikal Pegas. Ya, memang masih menarik karena yang beli itu masih pegang banyak ya. Belum ada tanda-tanda jualan besar ya, ini masih pegang banyak. Cuman memang entah kenapa dibiarkan sideways lama, tapi sebetulnya masih akumulasi terus ya. Kita tinggal tunggu nih kapan ditarik ke atasnya seperti di sini ya. Jadi kalau masih mau ikutan untuk akumulasi bagus ini, belum ditarik ke atas. Berarti 15.05 masih oke untuk buy current price atau harga sekarang? Masih murah. Masih murah. Target terdekat di level berapa? Sekitar 1.650. 1.650. Sekarang di 1.500 masih ada peluang kenaikan yang cukup signifikan. Kalau supportnya atau cut loss di level berapa untuk Pegas? Nah untuk Pegas agak jauh ya. Cut loss-nya itu di 14.15. Di 14. Kalau tembus itu berarti dia bearish. Oke. Itu dia ya rekomendasinya untuk Pegas. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi paling tidak kita sudah tahu tren dari indeks harga saham gabungan tetap menguat. Beberapa saham sudah direkomendasikan oleh Pak Angelo tadi dan peluangnya masih ke 6.820 untuk indeks harga saham gabungan. Kalau ada pelemahan adalah waktu yang tepat untuk membeli, tetapi harus pilih-pilih ya Pak Angelo, sahamnya jangan asal beli ya Pak Angelo. Ya betul. Baik Pak Angelo, terima kasih banyak untuk sharing rekomendasinya pada pagi hari ini. Semoga ini bisa membuat semua pemirsa di rumah capek menghitung cuan ya, bukan rugi. Sehat selalu Pak Angelo. Sehat selalu Mbak Priska.
Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam segmen Crate Up bersama rekan saya Mangi Vera dan juga Fajar Wayong. Usai jeda pariwara berikut, saya Prisa pamit undur diri. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali.